Bacaan dari Injil Lukas. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang membuat ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepada aku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lalu jawab Petrus kepadanya, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Namun Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku."
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa?" Lalu jawab mereka, "Satu pun tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Namun sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa yang tertulis ini harus dikenapi padaku. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Lalu kata mereka, "Tuhan, lihatlah, ini 2 pedang." Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Sudah cukup." Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Seorang dari ke-12 rasul yang bernama Yudas berjalan di depan mereka dan mendekati Yesus untuk menciumnya. Kata Yesus kepadanya, "Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan Anak Manusia?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Namun Yesus berkata, "Hentikan!" Lalu ia menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, "Sangkamu aku ini penyamun sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Mereka lalu menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Sementara itu, Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya.
Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Lalu seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, "Orang ini juga bersama dia." Namun Petrus menyangkal, katanya, "Aku tidak kenal dia, Bu." Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Namun Petrus berkata, "Bukan aku, Pak." Kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama dia, sebab ia juga orang Galilea." Namun Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Ia pun pergi keluar dan menangis dengan sedih. Orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Bernubuatlah, siapa yang memukul engkau?" Masih banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Lalu jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa." Lalu kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Dia." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia, katanya, "Kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja." Lalu Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut makin kuat rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan apakah orang itu seorang Galilea.
Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mukjizat. Ia lalu mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia, lalu melepaskannya." Pilatus memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami.
Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Hei, tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menghembuskan nafas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota Mahkamah Agama, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengapaninya dengan kain linen, lalu membaringkannya di dalam kubur yang dibuat di bukit batu, di mana belum pernah dibarikan jenazah. Hari itu hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu
dan bagaimana jenazahnya dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak wangi. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawanya rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari-hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun, bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan berpikir, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Lalu jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup.
Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah jelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lalu sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus lalu membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.